Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Rawan ini. Sebelum kita mulai, coba kita sedikit refresh. Kalau saya bilang tepuk semangat, nanti mama semangat, gitu ya. Coba tepuk semangat, mama semangat. Alhamdulillah. Semangat ya pada siang hari ini yang sama-sama kita muliakan Bapak Ustadz Nisfun Nahar MPD, Wakil Sekretaris PDM Kabupaten Pekalongan, yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Doro, pimpinan Aisyah Doro, yang sama-sama juga saya hormati peserta Baitul Arqam Muhammadiyah cabang Doro. Pada siang hari ini kita coba untuk memasuki sesi materi tentang manajemen organisasi yang sesuai AD/ART Muhammadiyah. Tentu dalam sebuah organisasi itu tidak akan sukses, tidak akan berjalan dengan baik walaupun orangnya banyak dan programnya menarik apabila organisasi itu tidak dikelola dengan baik, tidak dipimpin dengan kepemimpinan yang amanah, tidak ada AD/ART atau pedoman yang kita ikuti. Sehingga dalam sebuah organisasi penting sekali kita semua di Persyarikatan Muhammadiyah mengikuti landasan dalam mengelola organisasi. Untuk selanjutnya materi ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Ustadz Nisfun Nahar, Magister Pendidikan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Segenap peserta Baitul Arqam, pimpinan cabang Muhammadiyah Doro yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah di siang hari ini, meskipun terlambat dan kebetulan keterlambatan saya juga berpapasan dengan waktu selesainya sesi sebelumnya, sehingga ya dikata-kata lambat terlambat, pas ya pas terlambat pas selesai. Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, juga semoga melimpah pula kepada kita semua seluruh umat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, segenap peserta kegiatan Baitul Arqam, jika kita mendengar kata-kata pengembangan, kira-kira yang ada di dalam imajinasi kita berkembang itu yang seperti apa, Bapak Ibu? Kan akar katanya dari kembang. Kembang itu bunga. Asosiasinya ya berarti kalau bunga itu mekar, harum mewangi. Kira-kira kayak semacam itu ya. Kalau dalam bahasa psikologi ada psikologi perkembangan. Namun kalau psikologi perkembangan dalam bahasa Inggris itu developmental psychology. Psikologi bukan hanya perkembangan tapi tumbuh kembang, sehingga asosiasi atau imajinasi kita dengan kata-kata berkembang atau pengembangan atau berkembang
Jadi seringkali asosiasi kita terbatas pada jumlah. Oh, sudah berkembang sekarang usaha saya. Di sana ada cabang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu asosiasi kata-kata berkembang atau kalau prosesnya pengembangan. Tetapi sebenarnya berbicara tentang perkembangan atau pengembangan ini tidak melulu berbicara tentang angka, kuantitas, namun juga tidak boleh melepaskan dari kualitas. Berbicara tentang psikologi perkembangan misal saja, yang digarap bukan hanya aspek perkembangan fisik anak dalam masa pertumbuhan. Ini jenengan semua kan sudah bukan masa pertumbuhan kan, Bu? Masa ini masa apa nih? Pertumbuhan itu atas ya. Berkemajuan. Atau kalau contoh pertumbuhan di masa seperti kita, contohlah saya. Pertumbuhannya menyamping ke kiri dan ke kanan karena sudah tidak bertumbuh ke atas lagi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam psikologi perkembangan ini ya membicarakan tentang perkembangan anak bukan hanya aspek fisik saja. Banyak anak secara fisik, aspek fisiknya dia bagus. Bahkan bongsor, kalau orang bilang tubuhnya gede dibanding pada umurnya. Namun ketika fungsionalitas tubuh dan juga mungkin saja fungsionalitas daya pikir itu tidak selaras seimbang dengan perkembangan fisiknya, maka itu juga menjadi permasalahan. Maka berbicara pengembangan organisasi Muhammadiyah ini merupakan upaya yang berproses sistematis, terencana, berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas persyarikatan dalam rangka mencapai apa yang menjadi tujuan dan persyarikatan ini, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi munkar serta tajdid dalam kehidupan umat. Melalui apa dilakukan proses terencana yang sistematis serta berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas itu? Melalui optimalisasi struktur. Nanti kita bahas struktur itu ya mulai dari pimpinan pusat, wilayah, daerah, cabang sampai ranting. Nah, itu melalui jalur struktural. Kemudian juga melalui budaya, pengembangan budaya, agar effort di dalam berdakwah menjadi tradisi yang sudah mengakar, ini perlu juga dikembangkan. Juga melalui kaderisasi serta instrumen amal usaha yang kesemuanya dijalankan berlandaskan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kalau PWN dalam program kerja Muktamar 48 di Surakarta ini memaknai bahwasanya kemajuan atau berkemajuan itu tidak hanya tumbuh, namun juga memimpin terdepan serta unggul. Sehingga ketika berbicara tentang misal saja pertumbuhan jumlah ranting, pertumbuhan jumlah aum, itu tidak hanya sekedar berbicara pertambahan angka saja, namun bagaimana mengupayakan agar ranting itu berdaya. Kalau aum misal sekolah bertambah, tidak hanya sekedar bertambah, namun hidup nggak mau mati pun segan. Namun bagaimana juga mengupayakan pertambahan angka kuantitas itu, namun juga meningkatkan kualitasnya, akreditasinya naik, ranking meningkat, dan seterusnya. Dan sekali lagi, pengembangan ini kata kuncinya adalah growth, pertumbuhan, sekaligus ya ada leadership dan impact yang positif. Ada bukan sekedar tumbuh, namun juga kita memimpin dibanding yang lainnya, juga ada dampak nyata yang positif bagi
bagi umat. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kenapa pengembangan organisasi ini penting? Tentu secara alamiah saja kita yang hidup berkompetisi ini tentu menuntut adanya pengembangan. Ini terkait dengan faktor eksternal. Tetapi di dalam diri kita sendiri internal, urgensi pengembangan ini juga dalam rangka untuk menjaga kesinambungan gerakan, sustainability, biar gerakan ini tidak mandek stagnan, sehingga dibutuhkan pengembangan persyarikatan ini. Yang kedua, karena ada tuntutan untuk beradaptasi terhadap segala macam perubahan, baik perubahan sosial, adanya gaya hidup. Kalau dulu mungkin pengajian itu tradisional di masjid-masjid musola, namun karena seiring dengan perubahan sosial gaya hidup, banyak misal saja para manajer muda, bisnismen muda biasa kumpul-kumpul di kafe, rapat bisnis di hotel. Kalau di kota-kota besar, pengajian pun, pengajian ini digarap dilaksanakan di tempat-tempat yang memang tempat mengumpulnya orang-orang yang kekinian. Nah, ini salah satu bentuk sederhana contoh nyata adanya pengembangan karena tuntutan adaptasi terhadap perubahan sosial. Demikian pula perubahan teknologi tentu menuntut kita untuk adaptif, penggunaan gadget untuk sarana media dakwah dan lain sebagainya, termasuk sistem informasi manajemen. Demikian pula karena adaptasi terhadap lingkungan global. Kemudian yang ketiga, ini tidak kalah penting, meskipun barangkali tidak ada tuntutan untuk berkompetisi terhadap pesaing-pesaing kita sesama ormas Islam, ini untuk meningkatkan efektivitas amal usaha yang kita miliki, baik di bidang kesehatan, pendidikan, untuk meningkatkan pelayanannya kepada umat yang memang harapan kita semua. Kemudian yang keempat, urgensi pengembangan organisasi ini juga dalam rangka untuk memperkuat ideologi, baik mereka yang baru bergabung bersama-sama secara struktural barangkali masuk jajaran pimpinan, ataupun pula mereka yang baru bergabung di unsur pembantu pimpinan maupun amal usaha lainnya. Ini perlu manajemen pengembangan organisasi dalam rangka untuk memperkuat ideologi dan juga kalibrasi arah gerakan sesuai khitoh Muhammadiyah. Barangkali seiring berjalannya waktu ada kontaminasi pengaruh-pengaruh kepentingan politik, lah itu perlu dikalibrasi, diarahkan ulang agar gerakan ini tidak melenceng karena pengaruh-pengaruh polusi tadi. Misal barcoblosan, kemudian ada konflik kepentingan antara pengurus unsur pimpinan, hitohnya Muhammadiyah agak melenceng, bahkan kadang karena konflik semacam itu neng-nengan dampaknya kepada internal persyarikatan, yaitu perlu untuk melakukan remanajemen pengembangan organisasi untuk memperkuat ideologi dan arah gerakan persyarikatan ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ruang lingkup pengembangan organisasi apa saja? Yang pertama, ruang lingkup garapan pengembangan organisasi persyarikatan tentu pengembangan struktural. Ini artinya mulai dari pusat sampai ranting perlu adanya pengembangan. Dalam penilaian KPI, Key Performance Indicator, ini salah satu di antara yang dinilai ini pengembangan jumlah ranting. Kalau di tingkat daerah ya jumlah cabang. Agar rasio antara jumlah ranting ini minimal sama dengan jumlah kelurahan atau desa di tingkat kecamatan, karena sekup pimpinan cabang itu berada di wilayah kecamatan atau setingkat dengan kecamatan. Nah, ini barangkali menjadi PR kita bersama. Di pimpinan daerah Muhammadiyah manapun ini hampir semua memiliki problem rasio ini.
Di Kabupaten Pekalongan kita tahu beberapa kecamatan masih belum berdiri cabangnya atau PCM. Mana saja ya, Kandang Serang, Karanggadap, Petung, Paninggaran, masih berupa ranting-ranting satelit di bawah cabang tetangga yang terdekat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu pengembangan melalui jalur struktural organisasi. Kemudian yang kedua, nanti berbicara tentang strateginya pada slide berikutnya. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini dilakukan melalui ya semacam kegiatan Baitul Arqam semacam ini, pelatihan-pelatihan dan juga upaya-upaya yang dilakukan melalui organisasi otonom sebagaimana IPM dan seterusnya. Ini untuk pengembangan organisasi melalui kaderisasi. Nah, ini perlu juga menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu di tingkat pimpinan masing-masing, baik cabang ataupun ranting, penting untuk mensupport keberadaan organisasi otonom yang sangat vital fungsinya di dalam melakukan kaderisasi, baik itu IPM, baik itu pemuda Muhammadiyah di tingkat cabang dan ranting, demikian pula Nasihatul Aisyah. Beberapa catatan yang masuk ketika audiensi dengan pimpinan daerah, ada beberapa organisasi otonom yang mengeluhkan belum mendapat dukungan atau support yang optimal dari masing-masing cabang. Padahal kita dalam melakukan kaderisasi lebih efektif melalui jalur struktural daripada melalui jalur kultural. Nyatanya misalnya saja kita jarang kok kita akui kegiatan-kegiatan yang sifatnya kultural, beda dengan saudara kita. Kalau saudara kita banyak sekali kegiatan untuk mengumpulkan massa sebagai upaya kaderisasi, baik itu lewat jamiah apa, kumpulan apa, setiap malam apa. Nah, itu mereka ada. Lah kita semacam itu kita akui, kita jujur, memang kita jarang untuk melakukan semacam itu. Nah, memang kultur dan tradisinya berbeda. Maka oleh karena itu keberadaan organisasi otonom, kepemudaan, remaja perlu kita dukung. Ya, meskipun barangkali kegiatannya ala kadarnya asal dalam rangka mengumpulkan generasi muda, itu perlu kita dukung, entah itu untuk kegiatan olahraga tenis meja, sepeda, ataupun kegiatan pendakian alam, pecinta alam, naik gunung. Nah, itu perlu kita untuk kita support. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian berikutnya ruang lingkup yang ketiga, pengembangan budaya organisasi, meliputi value atau nilai, kemudian etos semangat di dalam kiprah dalam organisasi dan juga menjaga integritas. Di pengembangan budaya organisasi ini penting karena agar menjadi kebiasaan yang baik, satu tradisi yang unggul di dalam pengelolaan organisasi ini. Mulai dari nilai amanah, bisa dipercaya, kemudian juga tanggung jawab, transparansi, itu berbicara tentang nilai-nilai yang harus menjadi budaya. Kemudian lagi etos atau semangat di dalam berorganisasi, mulai dari intensitas kehadiran dalam kegiatan-kegiatan persyarikatan, disiplin sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan kita, dan tidak kalah penting adalah kultur atau budaya berintegritas. Jujur, apa yang kita ucapkan itu yang kita kerjakan, sehingga menampilkan cerminan pribadi yang berintegritas. Enggak apa yang diomongkan itu akan bisa dipegang oleh orang lain. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian ruang lingkup pengembangan yang keempat
adalah pengembangan amal usaha, baik itu pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Ini artinya tadi pengembangan amal usaha tidak hanya melulu berkutat pada pendirian amal usaha sebanyak-banyaknya. Pengembangan amal usaha bisa jika memang secara kuantitas sudah optimal, maksimal, sekolah menurut dinas sudah tidak bisa lagi mendirikan sekolah karena sudah banyak sekolah yang berdekatan. Maka pengembangan dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas amal usaha sekolah yang sudah ada. Nah, sekali lagi berbicara pengembangan tidak melulu harus berbicara tentang pertumbuhan angka-angka kuantitatif, namun juga bisa kemudian mengalihkan atau secara bersama-sama kalau memang masih bisa menumbuh kembangkan angka-angka kuantitatif, yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan angka-angka kualitatif, nilai akreditasi, kemudian kualitas lulusan, kompetensi dan seterusnya. Baik hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya yang kelima, ruang lingkup pengembangan di penguatan sistem tata kelola. Itu dengan bahasa sekarang sering disebut dengan good governance, tata kelola yang baik, apalagi sekarang didukung dengan teknologi informasi. Nah, ini dimulai dari pimpinan wilayah yang sudah membuat KPI dengan dashboardnya. Bahkan di wilayah itu sistem tata kelola ini dibuat sedemikian rupa secara terbuka. Perkembangan dari hari ke hari diamati lewat dashboard yang terpampang di kantor PWM. Ini ceritanya Pak Dodok. Sehingga nanti setiap hari itu ketok grafik yang naik itu cap daerah mana saja. Nah, kemudian setiap saat itu disampaikan laporan dalam minggu ini daerah yang tidak bergerak grafiknya, pengelolaan satumu, laporan KPI itu ada semua dan itu dilaporkan setiap saat. Itu salah satu bentuk penguatan tata kelola dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dan setiap yang masuk ke kantor ini tahu bisa melihat daerah binaannya, karena di tingkat wilayah, tingkat daerah, masing-masing unsur pimpinan itu diberi tugas sebagai penasihat atau pembimbing cabang-cabang, khususnya cabang terdekat dengan domisili unsur pimpinan itu. Semisal kalau saya ini menjadi pembina untuk cabang Sragi, cabang Karanganyar, nanti yang lain juga kebagian tugas untuk membina cabang-cabang tertentu. Jadi kalau di tingkat wilayah, setiap pimpinan masuk ke kantor wilayah tinggal melihat layar monitor besar, itu ditampilkan itu terus. Kayak kalau perhitungan KPU itu grafiknya naik turun terus. Sehingga tanpa diberitahu untuk ngoprak-ngoprak daerah binaannya, bapak-bapak pimpinan wilayah itu sudah secara otomatis menyampaikan kepada daerah binaannya tanpa diinformasikan secara formal. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana untuk melakukan langkah-langkah pengembangan organisasi baik secara struktural tadi ataupun pengembangan organisasi di ruang lingkup SDM sampai pada sistem tata kelola. Langkah yang pertama ini dilakukan dengan cara analisis landasan normatif. Nah, ini penting, yaitu dengan melihat ADART dan juga landasan-landasan aturan lainnya yang telah dikeluarkan oleh persyarikatan. Misal mau mengembangkan pendidikan, mendirikan sekolah baik SD, SMP dan seterusnya, ya dilihat acuan ADART. Demikian juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Dikdasmen PNF. Nah, ini penting agar kemudian setelah dilakukan analisis itu, langkah yang kita lakukan pada tahapan berikutnya tidak menabrak aturan. Misal mau mendirikan ranting, jangan asal karena semangatnya gede, kemudian beras-beras, tidak melihat ADART,
ternyata di situ ada aturan yang ditabrak. Misal minimal ada 5 kakak di situ, nggak ada 5 kakak didirikan. Krono saking semangatnya biar jumlah ranting itu rasionya sesuai dengan jumlah kelurahan atau desa. Ini saking semangatnya, tapi ternyata tidak sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemudian setelah dilakukan analisis terhadap landasan normatif, langkah berikutnya adalah analisis kebutuhan. Kalau menurut saya 2 langkah ini bisa dibalik. Kebutuhan dulu dilihat seperti apa. Oh, ternyata kita ada peluang kebutuhan untuk mendirikan rumah sakit, melihat tantangan, kebutuhan, kita ada peluang untuk mendirikan rumah sakit, baru kita melakukan analisis landasan normatif. Jadi kalau menurut saya 2 hal ini bisa dibalik. Bisa melakukan analisis kebutuhan organisasi dulu, kemudian peluang yang pengembangan yang dapat kita lakukan, kita konfrontasikan, kita bandingkan dengan landasan normatifnya seperti apa, agar langkah pengembangan berikutnya itu tidak menabrak rambu-rambu yang telah dibuat melalui serangkaian ADART dan juga turunannya berupa peraturan-peraturan lain. Bapak Ibu rahimakumullah, nah tentu analisis kebutuhan organisasi ini dilakukan dengan melakukan diagnosis kondisi internal, kemampuan kita seperti apa, kemudian eksternal, melihat lingkungan, tuntutan masyarakat, kebutuhan masyarakat, kemudian juga regulasi pemerintah setempat seperti apa, untuk kemudian menganalisa strength, istilahnya Mas? SWOT, analisis SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan yang terakhir T-nya treatment. Oh, treat bukan treatment. Treat, ancaman atau tantangan. Kemudian berikutnya langkah yang ketiga, perumusan strategi pengembangan. Setelah dilakukan analisis seperti apa dari aspek SWOT-nya itu, kemudian tentu langkah yang ketiga merumuskan strategi pengembangan. Dilakukan secara, ini banyak cara ini, justru kalau menggunakan cara yang letterlek struktural, menggunakan forum musyawarah resmi, kadang birokrasi itu sangat terbatas. Maka banyak ide-ide muncul ini ketika dibicarakan secara kekeluargaan di warung-warung kopi, sambil jagongan di halaman masjid, atau mungkin sambil jajan di warung. Ini ketemu ide segar di situ. Kalau di sini memang normatifnya perumusan strategi pengembangan dilakukan dan disusun melalui musyawarah, melalui forum yang resmi, dan kemudian ditetapkan menjadi program prioritas. Namun rumusan awal barangkali akan lebih segar ide itu kalau dibicarakan melalui forum tidak resmi. Tinggal nanti pematangan serta penetapan secara resmi melalui musyawarah atau rapat-rapat yang resmi. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian langkah yang keempat, implementasi atau penerapan program yang telah dirumuskan pada langkah sebelumnya yang ketiga. Langkah yang keempat, implementasi program, yakni pelaksanaan program, baik itu pengembangan organisasi secara struktural, kaderisasi sumber daya manusia, maupun di aspek pengembangan budaya, demikian pula pengembangan amal usaha. Nah yang terakhir, sebagaimana fungsi manajemen, ada evaluasi dan juga pengendalian, evaluasi dan controlling. Kedua ini dilakukan secara berkesinambungan, bahkan tahapan-tahapan ini perlu dilakukan secara berkesinambungan. Ibarat mata rantai itu tidak terputus antara keempat tahapan ini. Meskipun perumusan strategi pengembangan telah dilakukan sebelumnya pada langkah yang ketiga, ketika dalam implementasi dan di dalam evaluasi banyak ditemukan kendala, bisa
dirapatkan kembali untuk mencari rumusan strategi yang baru. Jadi langkah-langkah ini sebagai acuan namun tidak begitu kaku. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian berikutnya ini ada ilustrasi alur pengembangan organisasi. Sebenarnya ini sama sebagaimana tadi yang saya bilang, misalnya langkah-langkah yang 5 tadi itu sirkular, melingkar, mulai dari analisis normatif, kemudian diagnosis organisasi, kebutuhannya apa, peluangnya apa, tantangannya apa, kemudian strategi pengembangannya nanti akan digunakan seperti apa, implementasinya dilaksanakan dan juga dilakukan evaluasi serta pengendalian. Namun tidak berhenti di situ. Jika dalam evaluasi butuh perbaikan, maka bisa saja diulang langkah dari awal. Nah, ini yang disebut dengan langkah sirkular karena memutar itu tadi. Kemudian berikutnya, ini tantangan dan hambatan yang sering kita jumpai di dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, ini klasik ya, kualitas, bukannya kualitas, kuantitas kaderisasi belum merata. Ning ranting ketemu kae, ning cabang kae meneh, triple L atau bahkan kuadrat L, lo lagi, ning nggon apa namanya pimpinan ranting ketemu kae ning lazis muli, cabang ketemu kae, ketemu Pak Imam terus. Kayak nggak ada orang lain lah. Memang nyatanya kita terbatas. Jangankan berbicara kualitas, masih berbicara kuantitas. Jumlah orangnya saja kita, memang nyatanya kita akui semacam itu. Maka sekali lagi, segala macam upaya kaderisasi perlu kita dukung. Organisasi-organisasi otonom yang memang itu ujung tombak untuk melakukan kaderisasi, kita perlu dukung penuh. Karena sekali lagi, ya mau tidak mau kita maklumi lah, kita apa ya, dikatakan miskin ya nggak miskin, tapi langkah yang kita lakukan memang terbatas. Ya karena prinsip manhaj keagamaan kita. Misal mau mengadakan yang kayak saudara kita sebelah, nanti yang lain mencemooh, lah kayak jari kowe kae kok nglakoni koyo kae. Maka sekali lagi yang bisa kita optimalkan kaderisasi lewat jalur struktural. IPM misal, kalau dulu IRN, Ikatan Remaja Muhammadiyah, ini kalau Ikatan Remaja Muhammadiyah basis gerakannya di ranting. Tapi kalau sudah berbicara IPM, ya basis gerakannya ada di sekolah. Meskipun setahu saya nomenklaturnya aturan tentang IPM boleh saja didirikan di ranting, karena IPM itu tidak hanya menyasar kepada yang sekolah. Jadi kalau IPM itu menyasar membatasi hanya pada sekolah, anak-anak yang masih usia sekolah namun tidak sekolah, nah mungkin keterbatasan ekonomi dan sebagainya, tidak tergarap masuk ke IPM. Nah sekali lagi, perubahan nomenklatur IRN IPM ini saja menunjukkan bahwasanya proses kaderisasi ini akan lebih efektif di dalam persyarikatan kita ini dijalankan melalui jalur struktural. Nah, itu tantangan kita. Tantangan kita di hulu mencari kader. Tantangan kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Tantangan internal yang kedua, kesenjangan kapasitas antar level organisasi. Saya kira juga kita sadari, kita rasakan fenomena ini pun kita lihat level organisasi di tingkat wilayah yang menduduki profesor-profesor misalnya. Nanti semakin turun ke bawah, nanti seadanya. Yang penting gelem, boro-boro gelem diwis bejo. Pak dituntut kon sekolah dhuwur-dhuwur misal. Nah, itu kesenjangan kapasitas dan juga tentu isi tas juga. Masing-masing level organisasi yang ada.
Kemudian tantangan yang ketiga adalah birokratisasi. Jadi dibuat sedemikian kaku karena birokrasi yang justru itu kemudian akan memperlambat pengambilan keputusan. Ini apa namanya ya? Dilema. Satu sisi memang kita harus membuat tata organisasi yang modern, yang baik. Namun kalau kaku-kaku bener ya juga akan sedikit menghambat karena birokrasi tadi. Satu contoh sederhana Bapak Ibu, saya di tingkat cabang dari lama ngurusi majelis tabligh. Keuangan majelis tabligh itu mandiri, lebih kaya dibanding majelis lainnya, mungkin ya kecuali majelis judgment. Tapi majelis tabligh di Wiradesa saat saya pegang itu diberikan otonomi pengelolaan kas keuangan yang didapat dari sumber daya infak sholat id terutama yang paling besar, kemudian juga pengajian-pengajian rutin yang diselenggarakan di tingkat cabang karena diayai oleh majelis tabligh. Ketika dipegang uang itu oleh majelis tabligh sendiri leluasa, mau mengadakan apa tinggal comot bilang kepada bendahara. Tapi ketika disentralisasikan, karena memang tata kelola yang baik itu tersentral, jadi bicara tentang manajemen ya, karena untuk mengontrol, mengetahui biar tidak terjadi penyimpangan itu disatukan. Semangatnya nanti pun seperti itu, semua keuangan disentralkan, keuangannya melalui lazismu, semacam itu gambaran nantinya. Tapi coba kita bayangkan kalau uang itu disentralkan, ketika saya pegang majelis tabligh saja, mau mengadakan kegiatan apa harus membuat proposal dulu, pengajuan sehari dua hari belum tentu ketemu bendahara cabang. Nah ini menghambat. Nah ini dilema. Sehingga birokratisasi itu di sisi lain memang dibutuhkan, namun di sisi lain menimbulkan impact yang negatif, dampak yang negatif bisa menghambat gerak organisasi. Ya, sehingga ya harus diseimbangkan. Enggak, kalau dulu gambaran saya ya dipusatkan keuangan itu, ini bicara di tingkat cabang dulu ketika saya masih tabligh. Tapi ya tetap jangan dikunci. Cabang bendahara pusat hanya sekedar mengetahui saja arus cash flow-nya, keluar masuknya. Tetap nanti kewenangan untuk menarik, menyimpan, itu ada di bendahara majelis. Ini salah saja semacam itu. Sehingga tujuan untuk mengontrol, mengendalikan itu ada, di sisi lain tanpa menghambat gerak persyarikatan atau majelis yang menanganinya. Kemudian tantangan eksternal yang pertama, sebagaimana tadi kebutuhan untuk melakukan pengembangan organisasi, yang pertama adanya tuntutan perubahan sosial, teknologi dan juga budaya. Ini selain menjadi apa namanya urgensi kebutuhan kenapa kita melakukan pengembangan manajemen organisasi, di sisi lain ini pun otomatis menjadi tantangan, menjadi trik tadi. Perubahan sosial tadi contohnya adanya perubahan gaya hidup, teknologi ini menjadi tantangan ketika anak-anak muda sering mengakses internet, tanya apa pada internet, yang muncul itu jawaban dari sumber resources situs-situs sebelah, maka yang dia pakai informasi yang tidak sejalan dengan manhaj tarjih. Atau kemudian sekarang muncul artificial intelligence, tanya kepada ChatGPT, dia akan dijawab, namun ketika tidak bisa melakukan verifikasi, jawabannya akan melenceng dari apa yang digariskan oleh majelis tarjih. Misal saja berkenaan tentang problematika agama, jadi kan menjadi tantangan karena perubahan teknologi tadi. Yang kedua, karena adanya tantangan kompetisi lembaga sosial keagamaan sejenis. Tentu semakin banyak organisasi kemasyarakatan keagamaan di lingkungan kita berada, didorong misal ya tingkat atau insentitas
kompetisi ini semakin tinggi. Namun di sisi lain membuat masing-masing organisasi akan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan daripada hanya satu monopoli, cenderung statis karena merasa tidak ada saingan, tidak ada kompetitor. Ini menjadi tantangan dan juga peluang. Tantangan yang ketiga secara eksternal, perubahan pola dakwah generasi muda dan juga ada digitalisasi. Jadi saya contohkan tadi sekaligus, tantangan yang pertama adanya perubahan sosial, teknologi dan budaya. Maka majelis tabligh ini perlu berinovasi, memanfaatkan teknologi untuk bisa menjawab kegelisahan generasi muda. Namun saya lihat untuk cabang Doro ini dibanding cabang-cabang yang lain termasuk cabang yang aktif di dalam memanfaatkan media. Maka sehingga saya dulu mendapat penghargaan nomor 1 ya, keaktifan media sosial. Sampai cabang lain ada yang merasa lebih aktif, cemburu. Nah, kok nggon kurang, menang, sing menang kok Doro. Doro ono Bang Toir soalnya. Halo Bang Toir di belakang. Oh Bang Isat juga. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, itu ada tantangan dan hambatan internal eksternal. Kemudian ternyata ada juga hambatan struktural. Apa saja? Satu, implementasi ADART yang belum konsisten. Itu tadi adanya dilematis. Misal saja tidak boleh rangkap jabatan. Yang ADART diatur secara tegas, tidak boleh rangkap jabatan. Nah, tapi itu tadi kembali kepada tidak ada orang lain. Akhirnya ya dirangkap juga. Nggak boleh sebagai pimpinan AUM sekaligus pimpinan organisasi. Nah, nggak ada yang lain ya. Akhirnya menjadi rektor universitas, juga menjadi pimpinan Muhammadiyah di tingkat yang selevel. Nah, itu inkonsistensi. Jadi ini wis ra apa-apa, sing penting mlaku kabeh. Kemudian yang kedua adalah lemahnya sistem data dan informasi organisasi. Jadi insya Allah di minimalisir dengan cara pemanfaatan sistem informasi digital. Dan kalau sekarang KPI itu masih sederhana berupa spreadsheet, Excel, nanti ke depan sudah akan dibuat sistem manajemen informasi. Kalau dalam bahasa pemrograman web mono CMS itu, Content Management System. Kemudian berikutnya yang ketiga, ketergantungan pada figur pimpinan tertentu. Alhamdulillah kalau di tingkat persyarikatan kita, di lingkungan kita, ketergantungan ini sudah tidak ada. Jadi dicantumkan sebagai pengingat agar jangan sampai ada tokoh-tokoh tertentu yang kemudian karena ingin menonjol dia one man show. Kalau tokoh itu tidak ada, kemudian ini yang menjadi kelimpungan adalah generasi penerus setelahnya. Maka mulai ditata, misal ketika pimpinan cabang diminta untuk hadir di ranting atau di AUM, ini bisa didelegasikan kepada pimpinan cabang yang lain. Demikian pula di tingkat bawahnya, di tingkat ranting, atau mungkin AUM-AUM. Tidak harus selalu kepalanya, tidak harus selalu ketuanya. Apalagi kalau sebuah organisasi itu sifat kepemimpinan adalah kolektif, kolegial. Maka siapapun yang datang jangan sampai mengatakan saya wakil pimpinan. Karena semuanya statusnya adalah pimpinan. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ini yang menjadi hambatan juga adalah distribusi sumber daya yang tidak merata. Lagi-lagi ada korelasi hubungannya dengan tantangan internal tadi,
kurangnya kader. Maka lantas distribusi sumber daya yang tidak merata. Ini berbicara tentang sumber daya manusia, juga sumber daya lainnya. Contoh ini, Bapak Ibu yang saya hormati, distribusi yang tidak merata itu contohnya ada majelis yang kaya karena dia bisa mencari sumber daya keuangan. Ada majelis yang kering kerontang. Yang kaya raya ini masih kaya raya kalau mengadakan kegiatan ada sangunya. Kegiatan di tempat yang representatif. Nah ini karena memang ada sumber daya keuangannya. Nah bagi yang tidak mau mengadakan kegiatan di kosong disik ngepaski dino Senin harus dino Kemis. Pas wayah poso kayak siti keluar apa anggaran konsumsinya. Kalaupun toh mau rodok kepenak siti harus mengajukan anggaran dulu. Poyan kepada bendahara pusat maksudnya, bendahara pimpinan cabang minta anggaran dana untuk kumpul di tempat ini. Nah ini saya kira fenomena yang ada di semua level pimpinan. Di daerah pun ada, cabang pun ada. Sehingga kadang karena distribusinya tidak merata ini muncul pemakluman ketika ada majelis yang adem ayem nggak ada kegiatan. Yo nyatanya karang orang sumber daya keuangan ini dimaklumi baik. Itu maka kemudian menjadi kelemahan tersendiri karena bersangkut paut nanti dengan gerak keaktifan amal usaha atau khususnya unsur pembantu pimpinan berupa majelis ataupun lembaga yang ada. Ya caranya bagaimana? Ya tadi sentralisasi manajemen keuangan. Ya, setidaknya ketika ada majelis yang kaya kok dipantau sudah cukup untuk mendukung kegiatan tahunannya, ya maka digunakan untuk subsidi silang bagi majelis yang lain. Nah, ini menjadi PR kita lah. Ketika daerah pun ya sama. Ya, aja sampai iri-irinan bae. Oke, wong nek mau rapat komplit suguhane ono sajene barang komplit. Durung mengko nek ono kunjungan ning cabang di majelis yang sama. Oh, bali sik disangoni misal. Nah, kita harus berkorban. Nek moro-mrono nganggo bensin dhewe. Ah, itulah. Karena sekali lagi masih adanya distribusi sumber daya yang belum rata. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Kira-kira kalau dengan menghadapi semacam itu di tingkat jenengan masing-masing, cabang atau ranting, langkah apa yang dijadikan solusi? Itu tadi kalau menurut saya dipantau laporan keuangannya jangan tertutup pada majelis itu saja, namun dilaporkan juga kepada pimpinan untuk kemudian dimanfaatkan jika ada sumber daya berlebih guna menyokong subsidi silang kepada majelis yang membutuhkan. Mau ditarik seperti kisah saya menceritakan majelis tabligh di cabang desa dulu, khawatirnya jadi melorot kinerjanya. Mau semangat ngadaki pengajian, semangat ngadaki kegiatan apa, karena leluasa menggunakan dana ketika dana itu ditarik ke pusat, opo-opo dirasa angel, dampaknya ya sungkan ada kegiatan. Saya kira pun ada asumsi atau pemikiran antisipatif ke arah itu, nek ditarik ke pusat, disentralkan, bisa berdampak ke situ. Nah kalau jalan tengah saya, ya disentralkan ya sebatas laporannya, tapi kewenangan masih ada pada majelis masing-masing misalnya. Namun harus ada laporan dan ada kewenangan bagi bendahara pusat untuk bisa mengakses keuangan majelis itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian implementasinya bagaimana? Di tingkat cabang, yang pertama ini penguatan ranting di bawahnya. Ranting sehat, aktif, kegiatan rapatnya rutin, kemudian juga adanya kegiatan pengajian pembinaan yang berkelanjutan, rutin dan berkelanjutan.
Kemudian yang kedua, di tingkat cabang juga melakukan kaderisasi kegiatan Baitul Arqam seperti yang kita selenggarakan ini, pelatihan-pelatihan, mentoring kader muda, demikian juga melalui kegiatan pengelolaan amal usaha, baik pendidikan, sekolah, ataupun pendidikan yang non formal, masjid, panti-panti sosial jika ada, semuanya diupayakan untuk dikembangkan dengan cara dikelola secara profesional, serta jangan lupa orientasinya adalah orientasi dakwah. Jangan hanya berhenti pada orientasi profit saja. Kemudian berikutnya langkah yang keempat, implementasinya adalah digitalisasi dan juga administrasi. Kemudian model KPI organisasi persyarikatan. Yang pertama, Key Performance Indicator terkait dengan ideologi dan kepatuhan terhadap ADART. Ini tetap dijadikan acuan agar dalam ruang gerak melakukan pengembangan ini menjaga kemurnian gerakan agar sesuai dengan garis yang telah ditetapkan oleh pimpinan melalui anggaran dasar rumah tangga dan juga peraturan-peraturan lainnya. Sehingga ini harus masuk juga dalam penilaian KPI. Tidak hanya mengejar angka-angka namun abai terhadap peraturan yang ada. Kemudian yang kedua, KPI juga digunakan untuk menjamin regenerasi kepemimpinan dan peningkatan kualitas kader. Maka misal Bapak Ibu rahimakumullah, dengan barangkali yang biasa ditugasi ngisi KPI tahu, misal saja untuk tingkat ranting dituntut ada minimal berapa angkatan muda Muhammadiyahnya, berapa ada jumlah hukamnya, berapa juga jumlah personel Korps Mubalek Muhammadiyah. Itu upaya dalam rangka penilaian KPI semacam itu untuk menjamin terjadinya regenerasi. Juga nanti ada target dalam tahun pertama peningkatan jumlah Korps Mubalek sekian orang, jumlah anggota Kokam nanti sekian. Dalam satu rentang periode kepemimpinan Muktamar 48 itu juga ada targetnya harus ditentukan. Dalam 5 tahun itu target anggota Kokam terjadi peningkatan sekian. Di breakdown setiap tahunnya terjadi peningkatan setiap orang sehingga 5 tahun itu terpenuhi selama target satu periode Muktamar. Kemudian juga ini dalam KPI dibuat Key Performance Indicator yang ketiga untuk mengukur efektivitas dakwah serta kontribusi sosial kepada umat. Pengajian pagi minimal setiap bulan sekali di masing-masing tingkat. Itu penilaian indikator untuk tingkat cabang pun ada, tingkat ranting pun ada. Amal usaha pun ada KPI-nya. Saya kira nggak perlu ditampilkan contoh KPI-nya seperti apa. Itu bagi sekretaris masing-masing pimpinan insya Allah semua tahu, dan yang ditugaskan untuk mengisi tentu lebih familiar karena setiap saat dituntut untuk mengisi isian KPI tersebut. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, KPI digunakan sebagai alat kontrol dan perbaikan berkelanjutan. Kalau saya bilang di tingkat wilayah ada dashboardnya, bisa mengetahui grafik perkembangannya hari demi hari, sehingga digunakan untuk merencanakan implementasi, monitoring, evaluasi, dan juga perbaikan yang itu merupakan siklus yang berkesinambungan. Terakhir sebagai penutup, sudah jam 3, ini nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab jika memang dibutuhkan. Pengembangan organisasi Muhammadiyah berbasis ADART merupakan ikhtiar bersama, ikhtiar kolektif untuk mewujudkan persyarikatan yang kuat, berkemajuan, dan berdampak luas bagi umat, bangsa, dan juga kemanusiaan. Bersama Muhammadiyah kita berupaya untuk mencerahkan semesta agar berkemajuan. Saya kira itu Bapak Ibu rahimakumullah untuk insight atau pendalaman. Silakan kalau ada diskusi untuk kita bahas bersama.